Masih kuat? Masih, alhamdulillah masih sehat. Berapa banyak digarap nih? Nih. 1, 2, 3, 4, masuk 5, ini 6 yang aku udah bisa ngitung apa hasilnya tuh. Maklum lah. Pak, dia kerja sendiri nih, Pak. Nggak Iya, ada, iya, sendiri. sendiri. Dari kapan tuh? Dari apa ya? Dari buka Pak. Dari buka tanah ini kami lah. Oh. Dulu kan ada kebakaran dari sana. Jadi langsung sore tuh dicinsangi kan. Terbasin kan karena udah kebakar nih, tinggal nebas dikit-dikit kan. Betul. Ya itulah langsung pertama kali kan musim kemarau. Jadi saya tanamin padi juga langsung. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 2016. Kami datang ke sini 2014, 2016 lah benar. Iya. Jadi dari 2016 baru membara. Kami mulai buka dari 2015 ini. Oh, dari 2015. Iya, 2015. Dan mulai berhasil manennya kapan? Mulai berhasil baru sekitar 3 berapa kali ya? Anakku 2017 lah udah mulai berhasil. Sampai sekarang rutin. Ini kemarin enggak kurang. Ya, karena kena banjir kan, padinya tanamannya kena banjir. Ibu sangat semangat nanam seluas ini. Apa resepnya itu apa sih? Resepnya dulu. Resepnya aja enggak ada resepnya, saya semangat numpang hidup gitu baik. Tapi kan numpang hidup itu kan banyak. Tapi kan mencintai juga padi ini kan, kalau dia panen itu kan rasa puasnya ada. Ada rasa puas. Anak-anak ikut kenyang, ikut makan, kami pun puas. Kalau lagi panen tuh rasa capeknya hilang. Nah, itu kan yang membuat membuat semangat. Kan, ya. Kalau memang rasanya kalau lagi panen Pak seneng nih ya. Jadi yang ikut membantu enggak ada. Sendiri. Anak udah berapa? Anak kami 6, cuman udah berumah tangga semua, pada jauh-jauh. Ya kadang lah bantu kalau panen itu bantu ngangkut. Kalau lagi panen. Berapa kali musim? Ya minimal 2 kali lah. Kalau 3 kali kadang-kadang kurang juga. Minimal 2 itu kali. Yang pakai 2,5 bulan itu ya? Iya, Pak. Iya. Waalaikumsalam Pak. Ini orang namanya terkenal baru inilah saya ketemu. Iya, artinya pendobrak ya nak. Pendobrak ketahanan bagaimana supaya kita mencintai padi ya tak, sawah. Betul Pak. Yang banyak berubah alih fungsi. Nah, sekarang bagaimana kita kembalikan kan itu kan? Betul Pak. Nah, makanya harus ada pahlawan benih ya tak? Gimana Mas? Kira-kira Mas Yanto memulainya kita pikir katanya menemukan benih yang panennya 2,5 bulan. Nanti kalau melihat saya udah mempelajari kondisi sawah di Muara Jambi, karena ada batang hari itu minimal 6 bulan banjir. Nah, berarti kalau bisa 5 bulan, 2,5 bulan, berarti bisa dipastikan 2 kali musim. 2 kali. Nah, kalau bisa 2 kali musim, nah ini artinya IP-nya ya dak? Ya betul, bisa meningkat. Meningkat. Ya. Dan saya rasa banyak para petani sawah kalau memang bisa meniru, mungkin luasan sawah yang ada bukan di Desa Pudak aja. Bukan di Desa Kunangan aja, tapi di desa lain-lain di Kabupaten Mojokerto akan siap itu untuk bisa meniru bagaimana Mas Yanto. Coba Mas ceritain. Jadi begini Pak ya, kita mulai dari awal lah Pak ya. Iya siap. Jadi awalnya saya ini terjun ke pertanian ini Pak. Bermula saya di PHK Pak tahun 2006. Mulanya saya ada karyawan pekerja di Tanjung Johor Pak. Listrik ini Pak. Oh iya. Perusahaan industri kayu lapis Pak. Iya. Karena di situ pilot, jadi kami berhenti dari situ di PHK. Maka dari situlah mulai saya 2006 itu mulai saya menjadi petani lah Pak. Tidak ada pilihan lain lagi bagi kami karena waktu itu
saya terjun menjadi petani, khususnya petani padi, karena waktu itu kami memang memiliki sawah yang memang dan belukar waktu itu Pak, tidak tergarap. Itu di mana lokasinya? Lokasinya di sini ada, di usaha sepakat ada. Itu berapa hektar Mas? Waktu itu lokasi tanaman pangan yang ada di Desa Pudek baru 15 hektar waktu itu. Baru 15 hektar. 15 hektar. Jadi tahun 2006 itu saya ikut-ikutan menanam padi, kemudian kami bentuklah kelompok tani, maka ada buat kelompok tani. Apa namanya Mas? Usaha sepakat Pak. Usaha sepakat. Usaha sepakat dari 2006 kita buat kelompok tani, usaha sepakat. Kemudian kami meminta program waktu itu ke dinas, ada program OPL Pak, optimasi lahan Pak. Optimasi lahan. Pembukaan lahan tidur ya. Nah, jadi di situ ekstensifikasi ya. Ya, ekstensifikasi Pak. Jadi saya mendapat waktu yang tahap pertama tahun 2007 sebanyak 25 hektar waktu itu Pak. 25 hektar. Alhamdulillah terbuka Pak dan lestari hingga sekarang. Itu yang pertama. Kemudian saya 2019 mendapat lagi untuk buka sini Pak. Buka lagi di sini dapat 19 hektar waktu itu Pak. 19. Jadi paket 19 hektar. 25 tambah 19. 20 tambah 15 yang ada. Ya. Jadi untuk usaha sepakat sekarang ini lokasi saya sudah 50 hektar. Nah, 50 hektar. 50 hektar. Nah, kemudian saya pindahkan juga ke ini kelompok Rengas Gumpung, kebetulan lahan saya juga di sini Pak. Jadi ada 2 kelompok nih. 2 kelompok tempat. Satu lagi namanya kelompok tani Rengas Gumpung. Rengas Gumpung. Rengas Gumpung ini juga separuh dari ini adalah hasil OPL tahun 2019. Itu yang kedua. Yang keduanya, dan alhamdulillah bisa lestari hingga saat ini Pak. Itu udah mulai langsung 2 kali musim atau 1 kali musim? Baru 1 kali musim waktu itu. Jadi dari tahun berapa tuh yang 1 kali musim? Dari 1 kali musim itu dari waktu itu baru 2 kali tanam itu Pak. Kita masih banyak menggunakan padi-padi lokal waktu itu. Padi-padi lokal kan 6 bulan waktu itu Pak. Iya 6 bulan. Jadi mulai dari situlah kami mulai diperkenalkan dengan varietas-varietas unggul baru. Varietas unggul. Seperti Ciherang waktu itu Pak, padi Indragiri, padi Membramo Pak. Membramo. Jadi kami mulai menanam waktu itu Pak, belum menangkarkan. Tahun 2007 itu kami menanam padi-padi unggul mulai diperkenalkan. Nah, kemudian kami kesulitan untuk ini Pak. Waktu itu pemasaran hasilnya hanya 1, ibaratnya beras gitu Pak. Beras waktu itu. Seiring perjalanan waktu kami mendapat juga ada undangan-undangan pelatihan gitu Pak, diklat pertanian, baik dari dinas kabupaten maupun dari dinas provinsi. Nah, di situ saya melihat peluang bahwasanya kebutuhan benih di Provinsi Jambi ini hanya bisa dipenuhi 40% oleh penangkar-penangkar di Provinsi Jambi. Jadi masih ada 60% yang belum terpenuhi dan itu diambil dari luar Provinsi Jambi. Gitu. Itu jadi di situ memang sangat besar peluangnya, maka saya 2008 saya beralih menjadi dari petani konsumsi menjadi petani penangkar. Petangkar di tahun berapa mulai penangkar? 2008 hingga saat ini. Karena permintaan terlalu besar, yang peluang pasarnya nampaknya luas, 60% itu yang harus kita kejar. Makanya dimulailah berpikir untuk bagaimana meningkatkan ini Pak. Penangkar itu. Sama-sama kita nanam padi tapi mempunyai nilai jual yang lebih daripada konsumsi. Muara Jambi yang berbahagia, kita diberi contoh-contoh calon paritas ya. Calon paritas yang mana ini salah satu nomor satu belum ada nama Pak. Bahwa ini bibit benih padi galur masih. Benih padi yang kuat terhadap hama tikus, adaptasi tinggi di sini, adaptasi tinggi, dan juga bisa berapa kali musim? Bisa, ini sangat cepat ini Pak, umurnya hanya 75 hari Pak. 75 hari. Ini yang nomor 2. Galur nomor 2. Galur nomor 2. Nomor 1. Yang nomor tadi 2, ke apanya? Ya, ininya agak kecil. Kelebihannya? Ini rasa nasinya Pak. Kalau ini rasa nasinya. Rasa nasinya pulen. Rasa nasinya pulen. Ciri-cirinya berjembut Pak. Berjembut Berjembut. Beda dengan yang nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi kuat terhadap hama. Kuat terhadap hama, tikus tidak itu tahan dengan tikus. Tikus penyakit aman. Kalau ini pulen. Cuman tidak tahan terhadap rebah Pak. Tidak tahan terhadap rebah yang nomor 1 Pak.
Oh, rebah. Rebah. Ini Jatuh dia? Ya, Oh, warna jadi- berat, kelebat berat. Oh, jadi kalau nomor 1 ya Nah, artinya selain unggul dia kelemahannya itu mudah rebah, mudah tidak tahan rebah. Mudah rebah. Itu. Kalau nomor 2 kuat rebah. Kuat, dia tidak ada rebah. Tidak ada rebah ya. Produksi besok kita analisa, Pak. Ini yang nomor 3. Yang Sangat genjah, umurnya 70 hari. Ini Dari- sangat pendek umurnya. Sangat pendek, nomor 3, nomor 4, Pak. Nomor 3, nomor 4 Nomor 3, nomor umurnya 4. sangat pendek, cuman Wah. 70 hari ini, 70 70 hari. Ini 2 bulan setengah asli ini. Ini yang 2 bulan setengah. Ini sama ini, Pak. Ini sudah bisa dipanen. Bedanya Ini yang 1 tahun sekali. ya bagi petani yang ingin meningkatkan indeks pertanamannya, Pak. Kan petani setahun sekali itu nanam padi yang tinggi-tinggi yang senang, Pak. Oh, Ini untuk yang itu. tapi itu terhadap Sungai Batanghari dia lah daya tahan apanya daya tahannya Daya udah tahan, Pak, ini. menyesuaikan Yo. ya. Menjadi paritas. Namanya Si Siginjai. Ginjai. Siginjai, tapi belum Untuk di provinsi sudah, Pak. Nah, Tinggal lagi ke pusat, di pusat. kementerian, Oh, kementerian. Udah disertifikasi di tingkat kabupaten kabupaten dan ke provinsi. tinggal pemerintahan pusat. Iya. Dan inilah nanti akan dikembangkan ya. Nah, ini bisa untuk program sudah, Pak. Program dan 2 kali musim 2 kali bahkan 3 kali. bisa 3 kali. 3 kali. Jadi kunjungan hari ini kita lebih ke fokus ya kepada penangkaran padi yang menjadi problem. Katanya penangkaran padi di Muara Jambi itu dianggap sangat minim dari kabupaten lain. Tapi kita lihat langsung seperti petani Mas Yanto ini udah menemukan benih paritas ya. Ya. Yang pertama paritasnya namanya Sailun Salimbai. Sailun Salimbai. Nah, yang kedua tahap sampai ke kementerian, tahap pendaftaran, tahap kementerian itu Siginjai. namanya Siginjai. Nah, kita sambil dari tadi ada sampel contoh ya. Contoh Ya, ya. dari 1 sampai 12. 12. Dari 1-12 itu tujuannya kita untuk Menjadikan mencoba varietas. lagi Menjadikan varietas. mencobakan lagi menjadi paritas yang baru untuk bisa artinya strategi kita untuk penyesuaian dari lahan-lahan luas sawah yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Ada yang pengen tinggi, ada yang pengen rendah, Ya. ada yang pengen pulen, ya enggak? Ya, benar. Ada yang tadi Pra, pra rasanya takut dengan apa? Ya. Dengan tikus Ya. apa? Ya. Bisa apa? Tahan tikus. Tahan tikus, Tahan rebah. taban rebah. Nah, jadi setelah dapat dari 14 apa? 14 contoh tadi, nah, mari kita lihatkan, kita samakan dengan paritas yang ada dari Jawa Barat. Pembanding itu menurut Mas Yanto tidak kalah. Nah, artinya mudah-mudahan kita doakan paritas calon paritas Ya. lokal ini kalau semua udah tersertifikasi, mudah-mudahan kita tidak akan lagi ketakutan dengan kekurangan benih. Kan itu enggak Mas Ya, Yanto? mudah-mudahan harapan kita. Harapan bersama. kita untuk Harapan kita jangka ke- panjangnya Ya, Pak saja. benar, Pak. Nah, makanya inilah yang harus kita dengar oleh seluruh stakeholder. Ya enggak? Ya, Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi, Kabupaten, dan kebetulan juga kementerian juga harus dengar. Ya enggak, Mas? ya Nah, benar. inilah dukungan seluruh stakeholder bisa mendukung Mas supaya masyarakat Muara Jambi juga petani-petani supaya juga garap tanah yang ada. Ya enggak? Ya, benar. Karena kita udah siap untuk membuat benihnya di sini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh petani-petani kita di Kabupaten Muara Jambi. Saya bisa mengharapkan kepada pemerintah khususnya agar benih-benih yang untuk program di kabupaten bisa menggunakan benih varietas-varietas yang diproduksi oleh kabupaten tersebut, tidak sampai mengambil keluar kecuali memang tidak terpenuhi oleh kabupaten-kabupaten setempat, sehingga benih-benih yang diproduksi oleh penangkar lokal itu dapat lestari dan penangkarnya juga dapat bisa menghasilkan benih Yang sangat secara berkesinambungan dan sangat produktif. dan sangat produktif.